Saudara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut ironis soal rancangan undang-undang khusus Jakarta. Salah satunya mengatur penunjukan gubernur oleh presiden. Anies menyatakan hal tersebut memangkas kebebasan berdemokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita akan mendengarkan dibacain berita oleh Bung Kameramen yang hari ini kelihatannya sangat glowing. Bung Kameramen, bagaimana? Kenapa? Glowing in the dark. Nah, Bung Alfian, kalau kita melihat dulu ada kasus Wadas, kan pakai logika normalnya, ketika satu daerah ingin dieksploitasi, normatifnya semua warganya menolak. Tapi kan tiba-tiba mungkin ada yang dikasih uang atau apa, ada yang belain pemerintah atau investor ketika ingin mengeruk sesuatu, mengeksploitasi tambang tertentu di Wadas. Nah, ini sama halnya Bung Alfian dengan proses penghilangan pilkada atau penunjukan langsung gubernur di Jakarta oleh presiden. Jadi judulnya RUU DKJ, ini 2 alasan Bamus Betawi usul gubernur Jakarta ditunjuk presiden. Ini kan kocak nih Bang. Kalau kata Anies, Jakarta adalah percontohan masyarakat yang paling demokratis. Jadi jangan sampai malah hak-hak demokratisnya dilukai. Nah Bung Alfian, ex-ketua umum Bamus Betawi 1982, Zainuddin atau Haji Oding mengusulkan gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden atau tanpa melalui pilkada. Usul tersebut ia ungkap saat diundang dalam rapat dengan pendapat RDPU tentang rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta oleh Badan Legislasi DPR RI 9 November 2023. Zainuddin mengatakan jika gubernur dipilih langsung melalui pilkada, maka tak ada bedanya antara Jakarta saat ini dengan ketika nanti berubah menjadi daerah khusus Jakarta setelah ibu kota pindah ke Nusantara. Nah ini gimana? Pertama, alasannya tidak logis ya. Dan yang kedua, saya minta RDPU itu yang diundang, Bamus yang sedang jadi pengurus. Jangan yang pensiunan. Di mana-mana juga tentara yang udah pensiunan nggak boleh bawa senjata, nggak boleh tanda tangan, nggak boleh mengambil keputusan. Jadi yang ngundang keterlaluan ini ya. Sekali lagi, ayo Bang Eki Pitung, tolong dijawab itu. Yang namanya Bang Haji Oding itu bener gak tuh perwakilan Bamus? Karena saya tahu Bamus ini diantara tokohnya adalah Abang Eki Pitung yang sangat getol sekali memberikan dukungan all out kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Ya. Sekali lagi buat seluruh pemirsa, adapun orang-orang ini akan menjadi contoh yang kenapa dulu Bang Pitung, ya Pitung yang zaman dulu, zaman penjajahan Belanda, sampai ketahuan, sampai ketembak, sampai syahid. Itu tadi, ada model-model orang yang dulu disebut dengan londo ireng. Nah, fenomena londo ireng ada di mana saja. Jadi seluruh warga Jakarta, saya Alfian Tanjung Abbas. Tahu Abbas? Anak Betawi asal Sumatera Barat. Jadi saya lahir di Betawi, saya kecil belajar seliwa, saya belajar betsy, saya belajar tradisi-tradisi, dan saya juga penggemar geplak dan dodol dari condet ya. Jadi buat pemirsa, hari ini kita akan kawal Jakarta kita, benteng yang menjadi pusat perjuangan sejak zaman penjajahan Belanda. Iya, Bung Alfian, saya lanjutkan beritanya sedikit. Alasan kedua, kata Zainuddin, gubernur ditunjuk langsung oleh presiden itu bisa menekan biaya politik dibanding jika harus menyelenggarakan pilkada, supaya kos politik dan lain sebagainya bisa teratur dengan baik. Alah, speak. Sebagai gantinya, Zainuddin meminta ada 2 wakil yang mendampingi gubernur untuk memimpin daerah khusus Jakarta. Salah satu wakilnya harus merepresentasikan masyarakat Betawi. Nah mungkin kalau itu Bung Alfian ingin respon, boleh juga. Kemudian ini Bung Alfian, ini nggak sih Bung Alfian, mencurigakan gak sih Bung Alfian hal ini? Bisa jadi saya membaca ada beberapa respon tokoh, ini bisa jadi untuk merayu capres-capres untuk tetap menjadikan IKN ibu kota negara Indonesia Bung Alfian. Karena ya udah lu nanti lanjut IKN, nanti lu bisa nunjuk gubernur semau lu, bisa dari kader lu, bisa Kaisang, bisa Bobi. Atau gimana Bung Alfian pandangannya? Yang jelas untuk alasan kedua nggak masuk akal. Biaya kos terbesar itu korupsi.
Semua orang sudah mencatat dan ada buku bagus tentang korupsinya Basuki Cahayapurnama. Bahkan beberapa berkas-berkas resmi itu tumpukannya tinggi dan total itu sangat mungkin hanya 10% atau 1% saja daripada biaya pilkada DKI. Iya. Artinya korupsi yang lain-lain juga, ya, kasus EKTP, kasus BLBI, ya, kasus Senturi. Ini kalau diakumulasi termasuk kasus-kasus yang dilakukan oleh oknum-oknum dari partai yang the ruling party atau partai apa. Yang jelas sekali lagi Bang Oding, cukup omongan sampai di situ. Abang harus tanya Bang Eki Pitung, gimana baiknya? Musyawarahkan dulu lah. Jangan berpendapat sebagai veteran. Veteran nggak punya otoritas kebijakan. Nah, soal tawar-menawar itu semakin mempertegas negara kita dalam kendali Cina, negara kita dalam kendali oligarki, negara kita dalam kendali para pengkhianat negara. Oleh karena itu, pemilu 2024 merupakan pemilu bagi patriot yang menginginkan Indonesia berdaulat dan pemilu bagi orang yang berjiwa jihad untuk menjaga misi dakwah Islamiyah, amaliyah Islamiyah dan kebersamaan dalam keberagaman dengan melindungi seluruh umat beragama. Yang jelas mayoritas umat Islam, mayoritas yang akan melindungi dan mayoritas yang akan memberikan rahmatan lil alamin. Begitu, Bung. Iya, Bu Alfian, ini kan berarti erat kaitannya dengan IKN ya, Bu Alfian. Betul. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Anies, Bu Alfian. Jadi Anies sampaikan, mungkin kalau nanti kita mau bahas ini khusus, tapi saya bacakan beritanya. Anggaran IKN, Anies tegaskan, lebih baik dialokasikan untuk guru honorer dan sekolah anak kurang mampu. Wah, Anies menganalogikan ketika kita punya sekolah yang rusak, lebih baik mana kita memperbaiki sekolah itu atau membangun di tempat lain yang belum tentu membuat perbaikan, ya kira-kira begitu, Bung Alfian. Nah, untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian nih, Bung Alfian, untuk seluruh warga Betawi nih, Bung Alfian? Harus kompak dan mungkin jenis perlawanan apa yang perlu dilakukan dan siapa saja, Bung Alfian, yang seharusnya bersuara tentang hal ini? Karena kalau dengar pendapat, saya udah yakin, Bung Alfian, pasien diundang yang setuju-setuju aja. Iya. Silakan Bung Alfian closingnya. Ya, yang pertama RDPU-nya harus diberikan ruang dari kelompok komunitas inisiatif. Itu dia. DPR, Anda jangan melakukan pengkondisian aspirasi. Biarkan mereka yang berbeda untuk menjelaskan alasan itu yang pertama. Sebelum diteruskan, IKN dengan pandangan-pandangan Pak Anies Rashid Baswedan, mungkin Bung Alfian punya request buat Bung Kameramen. Kita nanti akan bahas 8 misi Anies Rashid Baswedan. Ya, itu penting. Nanti Bung Kameramen perlu baca dulu dengan baik. Ada buku yang cukup sangat baik dan juga sempat ada dalam sebuah kesempatan saya membahas secara khusus dalam sebuah kajian terbuka. Nah, bagaimana bentuk yang lain? Seluruh masyarakat Jakarta. Di sana ada masyarakat Betawi dalam konteks masyarakat. Sesungguhnya kalau bicara asli-aslian enggak juga. Mereka banyak yang dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, yang mereka sudah puluhan tahun dan berketurun-keturunan. Jadi intinya, ikatan keluarga Minang, ikatan keluarga Madura, ikatan keluarga Sulawesi Selatan, ikatan keluarga Makassar, ikatan keluarga Purworejo, ikatan keluarga Muslim, Batak Muslim. Semua berikan pengumuman, pasang spanduk di tempat-tempat, bikin posting, bikin TikTok, semua katakan bahwa kita tidak ada urusan dengan IKN awalnya. IKN itu sebenarnya punya siapa? Lo dihubung-hubungkan dengan IKN. Lo yang perlu, gue suruh hubung-hubungan. Kagak nyambung, bro. Nah, jadi intinya buat kita semua, hari ini hari-hari pemantapan hati untuk memilih Presiden Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai pemimpin perubahan Indonesia. Amin. Satu putaran dan dukungan kepada caleg-caleg Muslim dari partai-partai Islam, dari partai-partai berhaluan Islam, dari partai-partai yang mengakomodir kader-kader yang berkarakter Islam, yang berjiwa untuk memenangkan kedaulatan negara ini dengan menjaga sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kelima sila secara keseluruhan. Indonesia
tetap Indonesia. Ibu kota Indonesia adalah DKI, daerah khusus ibu kota Jakarta. Kita kembalikan ibu kota ke negeri kita. Kita tidak mau perpindahan itu atas kehendak orang yang sebetulnya tidak mengumumkan dirinya. Sekian pemirsa, pemilu 14 Februari 2024, kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia, kemenangan seluruh masyarakat Indonesia, kemenangan kaum pribumi, include kemenangan umat Islam dalam jihad politik mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.